Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Assalamualaikum rabbil warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam dan telah menciptakan rahmat dan inayahnya sehingga kita dapat bertatap muka di sore kali ini. Baik, adapun video dalam kali ini yaitu membahas tentang defisit disiplin. Adapun kami dari kelompok 3, saya sendiri atas nama Fahrul Islam, rekan saya Saudari Nurnadita Safitra, dan rekan saya selanjutnya atas nama Nurani Ridwan. Dalam video kali ini kami akan membahas defisit disiplin. Adapun pemateri pertama yang akan membahas video kali ini yaitu rekan saya Nurnadita Safitra. Nurnadita Safitra, saya persilakan dengan hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnadita Safitra, NIM 70200119037. Baik, langsung saja. Sebagian besar dari apa yang kami telah ketahui tentang sekolah dalam dua kapasitas tidak ada yang sebagian ahli kutipan. Sebagai peserta dan sebagai orang tua, seperti yang Anda ketahui mungkin jelas dan berbara. Pendahuluan, kami menghabiskan sebagian besar waktu untuk bekerja di bisnis, tetapi secara khusus tidak dalam bisnis, tetapi mencoba mendorong tingkat kolaborasi di antara banyak orang, pena dan berbagai jenis organisasi bisnis, mencoba untuk mempertahankan dalam dan apa yang sering kita sebut perubahan Perubahan besar yang kami maksud adalah perubahan yang ada keduanya, sangat pribadi dan sangat sistemik. Salah satu paradoks pemahaman dunia dari perspektif sistem adalah bahwa mereka sebenarnya adalah dua sisi koin yang sama. Mungkin cukup sekian dari saya berikan kepada pemateri kedua. Baik, saya pemateri kedua. Di sini saya akan membahas selanjutnya yang dibawakan oleh Nurdin Safitra. Langsung saja, apakah kita benar-benar belajar? Setiap anak tahu bagaimana pembelajaran terjadi dan setiap tempat di dunia pada usia 3 tahun itu sudah mengalami pembelajaran. Dan bagaimana pembelajaran itu terjadi? Kita membuat banyak kesalahan, tapi sekarang tiba-tiba kita diberitahu bahwa belajar adalah tentang mendapatkan jawaban yang benar dari masalah kecil. Dan omong-omong, siapa yang memiliki jawaban yang benar dan bagaimana kita tahu ketika kita mendapatkannya? Maksud saya, ini bukan permainan yang rumit. Sangat jelas apa yang sedang terjadi di sini. Hal lain yang kita pelajari dari Deming adalah ini bagian dari jenis yang sama dan saya pikir wawasan luar biasa katanya hubungan antara siswa dan guru identik dengan hubungan yang sama antara bawahan dan atasan dan berpikir tentang melakukan untuk persetujuan orang lain yang memberitahu Anda saat Anda melakukannya dengan benar. Selanjutnya, siapa yang memegang kunci kesadaran Anda? Prestasi itu sangat menarik. Mungkin banyak yang dari anak yang bermain video game dengan cara yang menurut anak tidak memahami keseluruhan sistem ini. Kita harus memperhatikan sedikit lebih dekat untuk memahami seluruh sistem. Dan bagaimana terhadap kita yang pernah menonton video game, anak-anak yang dimainkan siapapun yang lebih hebat. Nah, sekarang sebagian besar game video tidak terlalu banyak tangan karena kita benar-benar harus meluangkan sedikit waktu untuk melakukan apa yang dilakukan oleh anak-anak itu. Itulah pembahasan saya serahkan ke pemateri yang selanjutnya. Baik, saya pemateri ketiga atas nama Nurani Ridwan. Apa yang mungkin Anda katakan sebagai model kecerdasan alam tidak lain adalah kesadaran akan keragaman yang lebih kaya
tentang apa yang terjadi. Ada beberapa ratus ribu tahun yang mendahului era industri, dan itu masih bersama kami, dan itu masih di Amerika Serikat. Dan kami benar-benar ketahui bahwa tidak ada yang akan mengukur cinta, dan jika mereka melakukannya, kami benar-benar tidak terlalu peduli. Karena jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan pengalaman, dan bahwa kami tidak akan pernah mengukur inspirasi, kami tidak akan pernah mengukur ketekunan, kami tidak akan pernah mengukur dengan baik membuat ukuran, tetapi membuat ukuran dan fenomena itu sendiri adalah dua makhluk yang berbeda. Bohm menyusun sebuah buku kecil dengan seorang jurnalis foto dan ada David. Selanjutnya, tulisan David adalah ahli teori kuantum terkemuka dari paruh kedua abad ke-20. Manusia yang sangat luar biasa. Ada Einstein dan Bohr tentang sejarah benar-benar semakin jauh. Cara tidak dapat didamaikan pada saat itu. Bohm adalah orang yang Einstein katanya adalah salah satu orang yang pernah membantunya memahami teori kuantum. Kapan mereka? Adalah ketika David masih menjadi profesor muda. Di Princeton, mendekati akhir tahun hidupnya, dia mengumpulkan kami sebuah buku kecil dengan seorang jurnalis foto. Dan itu teks merupakan refleksi tentang apa yang kita pahami. Tentang apa yang kita pahami tentang realitas, batas-batas fisika yang tidak seperti dahulu. Bukan yang keluar. Batas-batas biologi menuntun kita untuk melihat bahwa manusia itu semua makhluk hidup berpartisipasi dalam kehidupan mereka, tidak mengamati kehidupan dan membangun maknanya. Pada kenyataannya, seperti yang biasa dikatakan Bohm tentang realitas pikiran. Sekian. Baik, adapun kesimpulan dari resume ini bahwa sebagai organisasi pembelajaran, suatu organisasi harus dapat mendorong para anggotanya untuk beradaptasi untuk menghadapi setiap perubahan lingkungan dan kemajuan yang ada. Menurut Peter Singer, tahun 1992 menyebutkan untuk menjadi organisasi pembelajaran, organisasi dapat mengaplikasikan 5 disiplin ilmu atau yang sering dikenal dengan the 5 discipline, yaitu yang pertama, penguasaan pribadi atau personal mastery, yang kedua, membagi visi atau shared vision, yang ketiga, model mental atau mental models, yang keempat, berpikir sistem atau system thinking, dan yang terakhir adalah pembelajaran kelompok atau team learning. Itulah resume video dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.